Kisah lain dari Abu Dujana ialah beliau selalu menjaga keluarganya dari sesuatu yang haram. Dikisahkan setiap selesai salat Jumat, Abu Dujana langsung pulang tanpa membaca doa terlebih dahulu. Ia pula tidak menunggu agar Rasulullah selesai membaca doa. Perilaku Abu Dujana ini kemudian dirasakan oleh Rasulullah, sehingga suatu saat beliau bertanya ke Abu Dujana, "Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian wahai Abu Dujana?" Abu Dujana menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku, jadi aku buru-buru membersihkannya, dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi, suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Oleh karena itu, aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana." Mendengar kisah itu Rasulullah seketika menangis, dan kemudian beliau memanggil tetangga Abu Dujana tersebut. Kepadanya, Rasulullah berkata, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Begitu tawaran Rasulullah. Namun, lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah proses itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, orang munafik tersebut berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana, si munafik berlalu berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya, saat si munafik tidur terjadi peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik dan berpindah dengan bantuan tangan manusia ke pekarangan Abu Dujana. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah seperti tanah rata yang normal. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan.